Oke, dan hari ini saya akan membagikan sebuah kisah di dalam firman Tuhan yang mungkin agak jarang kita dengar. Oke, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini ya Bapa, dan saat ini kami menyiapkan hati kami, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, biar setiap benih firman yang akan dibagikan hari ini, akan kami terima hari ini, bisa tertanam dalam hati kami, dan kami percaya Tuhan sendiri akan berbicara dalam hati kami, dan biar firman ini bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu, biar waktu ini kami dedikasikan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan semuanya katakan amin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang seorang wanita. Ya, namanya adalah Rispa. Pernah dengar? Pernah dengar Rispa? Boleh yang lambaikan yang sudah pernah dengar. Siapakah itu kisah Rispa? Ada yang boleh yang sudah pernah dengar, boleh lambaikan tangan? Oke, berarti kebanyakan belum pernah ya. Jadi saudara, kenapa saya tertarik membagikan tentang Rispa ini? Karena ternyata Rispa ini tercatat salah satu wanita yang memiliki pengaruh besar pada masa pemerintahan Raja Daud. Tapi hal yang lebih menarik lagi, kalau kita perdalam siapa itu Rispa, kita baca terlebih dahulu ya. Dari 2 Samuel 3 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Saul mempunyai seorang gundik yang bernama Rispa, anak perempuan ayah. Sampai situ dulu. Jadi dikatakan dalam firman Tuhan, katanya Rispa ini adalah gundiknya Saul. Saudara. Jadi siapa itu gundik? Gundik itu dari bahasa Latinnya adalah pelex, yang artinya, maaf kata, dia adalah wanita simpanan. Ya. Atau bisa dikatakan di sini ada anak kecil. Ya, dia sering dipakai untuk menjadi pelacurnya laki-laki untuk para raja-raja. Dan yang luar biasa lagi, seorang Rispa ini di ayat yang ke-B-nya tadi dikatakan, berkatalah Isi-Boset kepada Abner, mengapa engkau menghampiri gundik ayahku? Jadi Rispa ini tidak hanya seorang gundik dari Saul, tapi anaknya Saul juga menghampiri Rispa. Jadi kalau kita bayangkan kehidupan yang Rispa miliki itu bukan seperti kehidupan seorang wanita dari istri raja. Ya, karena berdasarkan tradisi yang namanya istri sama gundik itu statusnya berbeda, saudara. Sudah jelas, gundik ya gundik, istri ya istri, gundik ya wanita simpanan gitu. Bahkan tidak hanya wanita simpanan, dihampiri juga oleh anaknya. Dan berdasarkan, kita masuk politik dikit ya. Politik zaman dulu, kalau seorang anak menghampiri gundik dari ayahnya, itu tuh ada tanda politiknya sedikit, saudara, di situ. Jadi bisa dikatakan bahwa dia mau menguasai kerajaan dari Saul. Kan pada waktu itu sedang ada perebutan kekuasaan dari Saul, itu kekuasaannya akan turun ke Abner atau ke Isi-Boset atau ke Daud. Nah, Abner ini agak nakal. Jadi dia mendiduri gundik ayahnya. Jadi bisa dibilang Abner tuh kayak klaim terlebih dahulu nih, kalau saya tuh
raja berikutnya gitu. Jadi ada unsur politiknya di situ. Nah, makanya kenapa Isi-Boset katanya, mengapa engkau menghampiri gundik ayahku? Nah, tindakan Abner ini dipahami Isi-Boset sebagai tindakan untuk mengambil alih tahta Saul yang telah diserahkan kepadanya, atau Abner hendak memberontak kepadanya. Nah, karena perbuatan Abner ini yang tidak berkenan, jadi di ayat-ayat selanjutnya dikatakan kiranya Allah menghukum Abner dan lain sebagainya. Itu kali pertama wanita yang bernama Rispa ini dicatat di dalam firman Tuhan. Nah, setelah kejadian itu ada kali kedua wanita yang bernama Rispa ini dicatat. Ya, jadi kenapa saya ceritakan ini supaya saudara mengerti terlebih dahulu latar belakangnya dari Rispa ini seperti apa, siapa. Nah, kali kedua, oke? Di 2 Samuel 21 ayat yang ke-1. Jadi ini pemerintahan sudah jatuh ke Daud. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan, berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatan untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat ku perbuat bagimu dan dengan apakah dapat ku adakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan. Singkat cerita, orang Gibeon katakan, udah setelah terjadi hutang darah pada masa Saul. Karena ada hutang darah, darah harus digantikan dengan darah. Jadi orang-orang Gibeon meminta penebusan juga darah. Tidak minta penebusan harta, gak boleh. Bahkan mau kasih harta emas yang berlimpah-limpah gak boleh. Karena hutang darah harus digantikan dengan hutang darah. Singkat cerita, Daud mengambil 7 anak laki-laki dari gundiknya Saul untuk digantikan jadi hutang darah. 7. 2 diantaranya adalah anak-anaknya Rispa. Ya, wah. Ini kalau udah gini, wah berarti sangat menyedihkan kehidupannya Rispa. Dia sudah jadi gundik, lahir siapa yang mau lahir jadi gundik ya? Gak ada yang mau lahir jadi gundik. Dia udah jadi gundik, kemudian dia ditiduri, dijadikan sebagai bagian dari politik kerajaan untuk kekuasaan. Dan kerajaannya juga gak jatuh ke orang yang mendidurinya, maaf kata. Kemudian malah ke Daud, dan Daud minta untuk anaknya dijadikan sebagai penebusan hutang darah. Dan pada masa itu penebusan hutang darah hanya dilakukan dengan disalib. Jadi anaknya Rispa itu disalib. Kok jadi tegang semuanya? Nah, tapi hal yang luar biasa, kenapa saya mau menceritakan ini buat saudara? Dan apa hubungannya antara cerita Rispa yang sangat menyedihkan dan yang sangat membuat kita semua tegang ini, tapi apa hubungannya dengan Valentine dan apa hubungannya gitu? Kenapa ini penting? Kita baca di ayat yang ke-10. Ready? Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu.
Dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Jadi pada waktu dia melihat anak-anaknya disalib, yang Rispa lakukan dia ambil kain. Dan biasanya karena itu dikatakan bahwa dia disalibnya itu di atas gunung batu, saudara. Jadi bukan di atas bukit yang penuh dengan kehijauan, penuh dengan bunga dan lain sebagainya. Bukan di atas gunung batu. Gambarannya gunung batu ini seperti ini, ada gambarnya. Gunung batu itu gambarannya seperti ini. Jadi sangat amat gersang, gunungnya berbatu-batuan, panas sekali, dan di situ mayatnya ada di situ. Setelah diturunkan, Rispa mengambil kain kabung, dia tutupin mayat dari anak-anaknya. Dan ditutupinnya tidak hanya 2-3 hari, saudara. Firman Tuhan katakan di sini dia menutupi mayat itu dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit. Jadi kalau diperkirakan dari akhir-akhir bulan April ke Mei sampai curah hujan air tuh di sekitar bulan Oktober. Wow. Dan selama itu dia menutupi supaya mayat anaknya tidak digigit, tidak dimakan. Kan kebayangnya kalau misalkan ada mayat gitu kan biasanya dimakan sama serigala, sama burung gagak gitu jadi makanan. Dihalang-halangi, dan setiap malam dia tidak hanya menutupi, nggak tidur, ya mungkin pasti ada tidurnya gitu ya. Dia bangun tenda di situ, dia jagain itu supaya mayatnya itu nggak jadi makanan. Apa yang membuat Rispa bisa bertahan selama ini? Karena satu, dia punya yang namanya kasih. Gambaran bukit itu secara rohani digambarkan sebagai tempat penderitaan, tempat penantian panjang, tempat yang tidak nyaman. Tapi digambarkan juga tempat di mana hanya kasih yang membuat seseorang bisa bertahan. Nah, hari ini saudara, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin pernikahan tidak selalu romantis. Mungkin ada kali ya tadi yang baru bilang Happy Valentine gitu ya. Mungkin tidak seromantis apa yang terlihat di sosial media. Atau mungkin pelayanan tidak selalu dihargai. Di sini gereja ICC sudah 17 tahun ini masuk ke 18. Ada yang melayani dari pertama kali tahun pertama? Atau ada yang sudah melayani dari 5-10 tahun ke atas? Ya, pelayanan tidak selalu dihargai. Atau mungkin anak-anak kita juga tidak selalu membanggakan. Ada kalanya, namanya anak-anak, mungkin tidak selalu sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Atau mungkin ada kala-kalanya karir kita tidak selalu ada di atas. Tapi satu hal yang bisa membuat kita bertahan itu karena kasih. Kasih seperti apa yang akan kita belajar hari ini dari seorang pribadi yang namanya Rispa. Yang pertama, ready? Ya, kasih adalah bahan bakar pertumbuhan di masa tersulit. Jadi ternyata saudara, ketika kita ada di masa tersulit kehidupan kita, yang namanya kasih itu tidak hanya membuat kita bertahan.
Kalau bertahan tuh aslinya, oke, saya akan bertahan. Apapun yang terjadi saya akan bertahan. Oh, ini mau sampai selesai di bulan Februari, at least saya bertahan sampai bulan Februari. Atau at least saya bertahan sampai bulan Maret atau sampai akhir tahun. Kasih tidak hanya menjadi bahan bakar, tapi kasih menjadi bahan bakar pertumbuhan di masa tersulit. Kenapa, saudara? Rispa itu artinya adalah bara api. Jadi saya renungkan, mungkin yang membuat dia bisa bertahan di situ, dia ingat-ingat kembali mungkin ya. Selama dari bulan April sampai akhir Oktober gitu, dia ingat apa yang membuat dia bisa bertahan di atas bukit. Itu dia mungkin memikirkan, oh, nama saya artinya bara api. Jadi saya punya bahan bakar untuk terus bisa bertahan di situ. Jadi di atas bukit yang membuat dia bertahan bukan karena kewajibannya sebagai ibu, tapi karena kasih, saudara. Jadi apapun yang sedang saudara alami saat ini, apa yang membuat engkau bertahan hari ini, mari bangun, saudara. Yang membuat engkau bertahan bukan hanya sekedar kewajibanmu menjadi seorang ibu, bukan hanya kewajibanmu menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah gereja. Kewajibanmu tidak hanya untuk bertahan karena engkau adalah kepala keluarga, tapi biarlah ketika engkau bertahan karena engkau memiliki kasih. Kau bertahan bukan karena kewajiban, tapi karena engkau punya bara, yaitu adalah kasih. Tanpa kasih, Rispa akan turun ke bukit. Turun dari bukit, maaf. Tanpa kasih, orang menyerah di tengah proses. Saya nggak tahu proses pernikahan apa yang sedang saudara alami. Apa yang percakapan atau conversation apa yang sedang saudara perjuangkan dengan pasangan saudara hari ini. Tapi karena ada kasih, orang tidak menyerah di tengah proses. Jadi kasih adalah api internal yang membuat seseorang bertahan. Tetap dalam pernikahan, tetap melayani, tetap memimpin, tetap menjadi orang tua yang setia. Karena kalau gak ada kasih, kita bisa menyerah gitu aja. Makanya kenapa kita belakangan sering dengar ada kasus bunuh diri, ada kasus anak di orang tua meninggalkan, kasus perceraian, maaf kata. Apa yang membuat itu? Karena udah tidak ada kasih lagi. Tapi kasih bukan didapatkan ke atas perlakuan orang lain. Tapi kasih didapatkan, kasih itu adalah api internal yang ada di dalam, saudara. Jadi jangan harapkan pasanganmu memenuhi kasih yang kau miliki supaya kamu bisa mengasihi dia. Saya ulangi, jangan harapkan pasanganmu mengisi filter kasihmu. Karena sebenarnya kasih itu harusnya ada dalam diri kita dan itu hanya bisa didapatkan di dalam kasih Yesus. Kalau kita bergantung dengan pasangan kita yang mengisi filter kasih kita, maka cepat atau lambat akan habis. Karena kasih yang sejati hanya dapatkan dalam Yesus. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kenapa?
kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bahkan saya tulis, seseorang mampu bertahan bukan karena kekuatan mentalnya, tapi karena kasih Allah ada dalam hatinya. Sekarang kita seringkali dibombardir dengan kasus mental health dan lain sebagainya. Tiba-tiba psikolog, psikiater laku. Karena memang kita juga gak bisa tutup mata, saudara. Kasus mental health, mereka membantu supaya orang-orang yang membutuhkan jasa mereka untuk tetap awake. Tapi yang membuat seseorang bertahan itu bukan karena kekuatan mentalnya, tapi karena kasih Tuhan ada dalam hatinya. Tanpa kasih, kesengsaraan bisa jadi pahit, saudara. Jangan sampai kita pahit hati karena mungkin kita mengalami hal yang tidak baik. Tapi kalau ada kasih, kesengsaraan bisa menghasilkan pertumbuhan. Amin. Ya. Dan 2 Korintus 5 ayat 14 katakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya, kasih adalah batu bara yang terus membakar seseorang untuk bertahan. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari seorang pribadi yang namanya Rispa? Kasih yang bertahan adalah kasih yang dewasa. Kasih yang membuat Rispa bertahan karena dia punya kasih yang diiringi dengan sikap hati yang benar. Tanpa adanya kasih yang dewasa, seseorang juga tidak bisa bertahan. Rispa itu bukan wanita yang punya panggung. Bahkan tidak ada janji bahwa sesuatu akan berubah. Tapi dia tetap tinggal di situ. Apa yang membuat, coba kita renungkan ya, coba kita bayangkan, apa sih yang membuat Rispa di sana udah mah nutupin mayat, udah mah bau, banyak lalat, yang berbulan-bulan loh, ditutupin terus. Apa yang bisa dia tetap bertahan kalau dia nggak punya kasih yang dewasa? Kasih yang belum dewasa itu membuat seseorang mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah punya asumsi. Dan tidak selalu asumsi adalah kebenaran. Hati-hati. Asumsi adalah asumsi, kebenaran adalah kebenaran. Amin. Dan jangan biarkan hatimu dikuasai oleh asumsi. Hati kita harus dikuasai oleh kebenaran dan kasih. Kasih yang dewasa tetap tinggal, tetap menjaga. Walaupun pasangan kita berbuat salah, tetap jaga nama baiknya di hadapan orang lain. Tetap setia. Itu kasih yang dewasa.
Ya, Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun lagi. Jadi kalau ketekunan kita ketika kita bertahan, ketika kita tekun melakukan sesuatu, kita belum lihat buah, tunggu sampai buahnya jadi matang. Coba bilang, tepuk kanan kirinya, tunggu sampai buahnya jadi matang. Udah matang dimakan, jadi mangga. Ya, tunggu sampai buahnya jadi matang. Ya, pertumbuhan karakter terjadi ketika kita tinggal, bukan pergi. Wow, sekarang zamannya kalau nggak suka unfollow, nggak suka blok aja. Tapi kita belajar buat stay. Ya, stay di dalam pertemanan yang mungkin tidak membangun kita, tapi bukan berarti kita unfollow mereka. Tetap ada di situ. Tetap jadi pribadi yang baik, tetap hasilkan buah yang matang. Supaya orang tersebut mencicipi buahmu yang matang. Kemarin pas hari Jumat kami di youth, kan kebetulan memang temanya kalau di youth lagi grow in love gitu ya. Kan hari ini Valentinean nanti. Udah siap-siap mereka semua pakai pink, pakai biru gitu ya, mau Valentinean. Nah, karena temanya lagi grow in love, kemarin kita youth night lah kayak CG gitu. Luar biasa ya memangnya anak-anak youth ya. Dimajuin jamnya, kita kumpul 4:30 aja ya supaya pulangnya gak kemalaman. Harapannya 4:30, jam 7 tuh pulang saudara. Kalau mulai jam 7 kan beres 9, setengah 10 kan. Makanya 4:30 pulang juga jam 10. Memang luar biasa ya. Tapi kemudian kita sharing gitu, kita sharing, saya tanya menurut mereka. Terus mereka cerita pertemanannya di sekolah, mereka juga cerita permasalahan yang sedang mereka hadapi karena temanya adalah tentang kasih. Jadi mereka banyak bercerita tentang bagaimana hubungan mereka dengan sesama, dengan teman atau mungkin dengan kakak adik dan lain sebagainya. Terus kemudian saya punya pertanyaan sama mereka, kami para leaders kita tanya sama mereka. How you elevate your love to others? Menurut kalian ya, bukan menurut kita, menurut kalian. Anak umur 13, 14 tahun gitu ya. Wah luar biasa saudara, jawabannya mind blowing sekali. Ada yang katakan gini, ya kita lihat sisi baiknya dari orang tersebut. Sejelek-jeleknya orang pasti punya sisi baik. Luar biasa saya bilang. Terus ada yang katakan gini, berani hadapi dan gak kabur. Anak umur 13-14 tahun loh bisa katakan seperti itu. Jadi kalau lagi ada masalah Ci, bukan kabur tapi hadapin. Wow hebat saya bilang. Gak menghakimi katanya. Wah ini saya bilang luar biasa. Ini anak-anak lihat. Dan maksudnya itu yang walaupun mereka masih muda, kita juga bisa belajar dari mereka. Saya juga pada waktu mendengar mereka katakan seperti itu, wah saya belajar banyak dari kalian. Saya bilang luar biasa. Dan itu juga yang mungkin sedang kita hadapi. Mungkin permasalahannya hanya berbeda, yang ditemukan berbeda. Tapi prinsip firman Tuhannya
tidak berbeda, saudara. Karena firman Tuhan mau untuk anak usia 3 tahun, 5 tahun, untuk 10 tahun, 15 tahun, sampai kita yang sudah menikah, bahkan mungkin kita sudah lebih senior, prinsip firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan prinsip untuk menghasilkan buah yang matang juga tidak berubah. Amin. Kasih yang dewasa biasanya sudah melewati proses. Dan dia menang sama proses itu. Dia hadapi sama seperti yang anak-anak Yud katakan. Dia berhasil melihat dari sisi baik orang tersebut. Dia berhasil melewati kekecewaan. Kedewasaan seseorang tidak diukur dari seberapa lama dia melayani. Atau seberapa lama kita ada di dalam sebuah gereja. Tapi kedewasaan seseorang diukur ketika kita berhasil melewati proses itu. Apakah kita overcome atau tidak? Apakah kita berhasil melewati kekecewaan kita atau tidak? Apakah kita berhasil bertahan di dalam masa penantian kita atau tidak? Atau bahkan ketika sedang sunyi, sepertinya kehidupan gak selalu ada momentum gitu ya. Kan gak mungkin tiap hari ada momentum, betul? Ya, ketika kehidupan airnya lagi tenang gitu ya, kita bisa bertahan di tengah kejenuhan. Amin. Dan tetap pilih kebenaran. Yang ketiga, kenapa Rispa, kita belajar dari Rispa, kenapa Rispa itu sangat luar biasa. Kasih sejati menghadirkan pemulihan. Jadi ternyata saudara, dari seorang pribadi yang namanya Rispa ini, ketika dia menutupi mayat anak-anaknya itu selama beberapa bulan, peristiwa itu terdengar oleh Raja Daud. Peristiwa itu. Dan Raja Daud memutuskan, karena ada kisah seorang wanita yang memiliki kasih seperti itu, Raja Daud memutuskan tulang-tulangnya dikumpulkan bersama dengan tulang-tulangnya Saul dan dikuburkan secara proper, secara benar, secara layak di situ. Tapi tidak hanya di situ saja. Setelah kejadian Rispa itu, 2 Samuel 21 ayat 14. Yang bagian B ya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu apa? Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Setelah kejadian itu, Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Doa apa yang dikabulkan? Yang tadi, ayat yang pertama. Dalam zaman Daud terjadi kelaparan selama 3 tahun. Jadi setelah kejadian ini, Allah membawa pemulihan bagi bangsa Israel. Boleh minta pemain keyboard? Miss Ellen ya tadi ya. Ini Miss Ellen juga kasihnya bertahan luar biasa saudara. Ya. Jadi urutan kejadiannya. Urutannya. Ya. Yang pertama, pada waktu itu ada kelaparan nasional. Kelaparannya nasional. 3 tahun. Daud doa mencari Tuhan. Tuhan menyatakan penyebabnya. Penyebabnya karena ada ketidakadilan di masa lalu. Keadilannya ditegakkan dengan cara darah diganti darah. Ya,
kemudian tulang belulang dikuburkan dengan layak. Pada waktu itu, baru setelah itu Tuhan mengabulkan doa bagi negeri itu. Itu karena ada kasih, saudara. Saudara bayangkan, kalau di dalam Alkitab tidak dicatat kisah Rispa. Mungkin kisahnya jadi berbeda, kelaparannya masih terjadi. Kelaparan nasional loh, bukan kelaparan keluarga. Bukan kelaparan satu orang. Tapi karena ada proses ini, terus ada seorang pribadi, ada sebuah kejadian yang luar biasa, seorang wanita yang menutupi, punya kasih yang luar biasa. Dia gak turun dari bukit yang kering. Dia bertahan di bukit itu. Tuhan kabulkan doa negeri itu. Saya nggak tahu, mungkin ini nggak harus selalu berbicara untuk para wanita, ya. Mungkin para pria juga, saudara sedang bertahan dalam situasi apa, bukit bebatuan yang saudara sedang hadapi itu bukit apa? Permasalahan apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Apakah saudara dibutuhkan untuk stay? Tetap di bukit. Supaya kemudian ada pemulihan terjadi. Bahkan tidak hanya di situ, saudara. Kadang-kadang kita berdoa minta hujan turun. Kita minta berkat, Tuhan berkati aku. Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan bukakan aku bisnis baru. Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan tutup hutangku. Punya rumah dijual. Tuhan datangkan pembeli dan lain sebagainya. Mungkin kita berdoa supaya ada hujan turun. Tapi mungkin Tuhan sedang menunggu kita membereskan sesuatu terlebih dahulu. Karena tanpa ada step yang tadi, tanpa ada Rispa yang muncul, gak akan ada pemulihan yang terjadi. Mungkin Tuhan sedang minta saudara untuk bereskan dosamu terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Matius ayat terakhir, Matius 5 ayat 23 sampai 24 katakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, tinggalkan. Selesaikan dulu, berdamai dulu. Baru setelah itu persembahkan persembahanmu. Jadi selesaikan apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kenapa kita harus selesaikan itu? Karena ada kasih yang jadi api internal, yang jadi batu baranya, saudara, untuk selesaikan itu. Baru pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan semua mari kita tutup mata. Mari kita datang kepada Tuhan. Tidak tahu situasi apa yang sedang kita alami saat ini. Mungkin kita lagi jenuh. Atau mungkin kok ada permasalahan yang tidak selesai-selesai. Atau mungkin kok ada seseorang yang sangat amat sulit dikasihi. Tapi firman Tuhan katakan, Rispa bertahan karena dia punya batu bara. Dan batu bara itu, api kasih Tuhan itu sudah dicurahkan dalam kehidupan saudara hari ini.
saudara bisa menyelesaikan itu semua. Pemulihan akan terjadi dalam kehidupan saudara karena ada kasih Yesus yang tinggal dalam kehidupan saudara. Dan pada hari ini, jika firman ini berbicara dalam hati saudara, saudara bisa simpan tangan kananmu di dada. Dan saya mau berdoa buat saudara. Bapa dalam surga, terima kasih buat setiap tangan-tangan yang tersimpan di dada Tuhan yang melihat hati mereka ya Bapa. Bapa, mungkin di situasi hari ini mereka merasa tidak sanggup, mereka sudah merasa mau capek, mereka sudah merasa mau turun dari bukit, mereka sudah merasa mau kabur. Tapi pada hari ini Tuhan teguhkan kembali, kasih Tuhan tinggal di dalam hati mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah tinggal dalam nama Yesus, itu yang akan membuat engkau bertahan. Itu yang akan membuat kau bisa overcome in your problem. Dan kau akan melihat pertumbuhan, kau akan melihat pemulihan yang tidak pernah engkau alami sebelumnya. Bapa, berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera. Karena Tuhan sendiri tinggal dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan mari kita terima berkat Tuhan pada hari ini. Pulanglah dengan berkat yang daripada Tuhan, kasih yang melimpah daripada Tuhan, batu bara yang baru saat ini mengalir dalam hatimu, dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, perlindungan, kasih setia, damai sejahtera, sukacita saat ini dialirkan dalam kehidupanmu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang sudah terima berkat Tuhan semuanya katakan amin. Dan Tuhan Yesus memberkati.